Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Cara menambah koleksi arsip melalui aktivitas sumbangan, transfer, pembelian atau pinjaman termasuk dalam pengertian A. Finding aids, B. Akuisisi, C. Konservasi, D. Preservasi, E. Retaksasi. Jawabannya adalah B. Akuisisi. Pembahasan. Akuisisi adalah pengertian yang tepat untuk cara menambah koleksi arsip melalui aktivitas sumbangan, transfer, pembelian, atau pinjaman. Ini merujuk pada proses mendapatkan arsip baru untuk ditambahkan ke dalam koleksi arsip suatu organisasi, lembaga, atau institusi. Akuisisi adalah bagian penting dari pengelolaan arsip dan membantu dalam memperluas dan memperkaya koleksi arsip. 2. Menurut pasal 85 Undang-Undang 43 tentang kearsipan, setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2 dapat dikenakan hukuman A. Pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 260 juta. B. Pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 270 juta. Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 250 juta. C. Pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 240 juta. D. Pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 210 juta. E. Pidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 220 juta. Jawabannya adalah C. Pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 240 juta. Pembahasan. Menurut pasal 85 Undang-Undang 43 tentang kearsipan, setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2 dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 240 juta. 3. Menurut pasal 87 Undang-Undang 43 tentang kearsipan, setiap orang yang memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejahteraan kepada pihak lain di luar yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dapat dikenakan hukuman A. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak 600 juta. B. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 300 juta. C. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 500 juta. D. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 700 juta. E. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Jawabannya adalah E. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Pembahasan. Menurut pasal 87 Undang-Undang 43 tentang kearsipan, setiap orang yang memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejahteraan kepada pihak lain di luar yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dapat dikenakan hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta. 4. Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dilihat atau didengar. Berikut ini adalah pengertian arsip menurut A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995. B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. C.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. E. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jawabannya adalah D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. Pembahasan. Dokumen perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dilihat atau didengar, adalah pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. 5. Manajemen keamanan arsip harus mempertimbangkan tingkat sensitivitas dan berharganya sebuah informasi. Maka untuk hal tersebut, perencanaan manajemen keamanan arsip perlu menggunakan pendekatan A. Error alarm, B. Assessment risiko, C. Removable, D. Non-removable, E. First in, first out. Jawabannya adalah B. Assessment risiko. Pembahasan. Dalam manajemen keamanan arsip, perencanaan manajemen keamanan arsip harus mempertimbangkan tingkat sensitivitas dan nilai dari sebuah informasi. Untuk itu, pendekatan yang umum digunakan adalah asesmen risiko atau penilaian risiko, di mana risiko terkait dengan informasi dan arsip dievaluasi untuk menentukan tindakan keamanan yang sesuai. Asesmen risiko membantu dalam mengidentifikasi potensi ancaman dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi arsip yang sensitif atau berharga. 6. Perhatikan jenis-jenis arsip berikut. 1. Arsip vital, 2. Arsip aktif, 3. Arsip inaktif, 4. Arsip statis, 5. Arsip terjaga. Pengelolaan arsip dinamis meliputi nomor A. 124, B. 245, C. 134, D. 345, E. 123. Jawabannya adalah E. 123. Pembahasan. Pengelolaan arsip dinamis disebutkan dalam pasal 9 meliputi 1. Arsip vital, 2. Arsip aktif, dan 3. Arsip inaktif. 7. Pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis disebut A. Unit pengolah arsip, B. Unit kearsipan, C. Pencipta arsip, D. Penyelenggaraan kearsipan, E. Unit pemusnahan arsip. Jawabannya adalah C. Pencipta arsip. Pembahasan. Pengertian pencipta arsip terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 tentang kearsipan. 8. Salah satu syarat keterampilan seorang petugas arsip adalah A. Tekun dan rajin, B. Memiliki pendidikan yang tinggi, C. Memiliki pengetahuan mengenai kearsipan, D. Mengetahui jenis-jenis kearsipan, E. Lulusan sarjana. Jawabannya adalah A. Tekun dan rajin. Pembahasan. Syarat petugas arsip atau arsiparis yang baik adalah sebagai berikut. 1. Pengetahuan dan keterampilan tentang arsip, surat menyurat, seluk-beluk tentang organisasi atau instansi, dan tata kearsipan atau sistem kearsipan. 2. Pendidikan minimal sekolah menengah kejuruan. 3. Tekun, teliti, rapi, cermat dan sabar dalam menyelesaikan pekerjaan. 4. Cekatan, cerdas, dan kreatif dalam menjalankan pekerjaan. 5. Disiplin, jujur dan tanggung jawab. 6. Ramah dan sopan dalam melayani permintaan arsip. 7. Loyal dan dapat menyimpan rahasia. 8. Sehat rohani dan jasmani. 9. Bekerja secara profesional. 9. Bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan merupakan A. Penciptaan arsip, B. Peranan arsip, C. Pengertian arsip, D. Jenis arsip, E. Kegunaan arsip. Jawabannya adalah B. Peranan arsip. Pembahasan.
Arsip memiliki peranan penting sebagai bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam konteks manajemen organisasi. Informasi yang terdokumentasi dalam arsip digunakan sebagai referensi dalam mengambil keputusan, merencanakan kegiatan, dan mengelola operasi organisasi. Dengan kata lain, arsip membantu pimpinan dan staf organisasi untuk mengakses informasi yang diperlukan untuk berbagai aspek manajemen, perencanaan, dan pengambilan keputusan. 10. Berikut ini yang tidak termasuk permasalahan umum kearsipan. A. Arsip yang tersebar di mana-mana. B. Tidak adanya arsip lama di ruang kerja. C. Dokumen yang belum diarsipkan sulit ditemukan. D. Arsip yang dipinjam sering hilang. E. Arsip yang sebagian rusak. Jawabannya adalah B. Tidak adanya arsip lama di ruang kerja. Pembahasan permasalahan umum kearsipan sebagai berikut. 1. Arsip yang tersebar di mana-mana. 2. Dokumen yang belum diarsipkan sulit ditemukan. 3. Arsip yang dipinjam sering hilang. 4. Arsip yang sebagian rusak. 11. Berikut ini adalah arsip-arsip yang memiliki legal value kecuali A. Akte pendirian perusahaan. B. Surat perjanjian. C. Laporan keuangan. D. Surat kuasa. E. Akta jual beli tanah. Jawabannya adalah D. Surat kuasa. Pembahasan arsip-arsip yang memiliki legal value adalah akte pendirian perusahaan, surat perjanjian, laporan keuangan, dan akte jual beli tanah. 12. Arsip dinamis terdiri dari A. Arsip aktif dan arsip pasif. B. Arsip aktif dan arsip inaktif. C. Arsip vital dan arsip useful. D. Arsip khusus dan arsip umum. E. Arsip khusus dan arsip konvensional. Jawabannya adalah B. Arsip aktif dan arsip inaktif. Pembahasan arsip dinamis terdiri dari dua komponen utama, yaitu arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif adalah arsip yang masih aktif digunakan dalam operasi sehari-hari organisasi. Sementara itu, arsip inaktif adalah arsip yang memiliki frekuensi penggunaan yang telah menurun tetapi masih perlu disimpan untuk referensi atau kepatuhan hukum. Ini adalah dua fase dalam siklus hidup rekaman. 13. Arsip yang tidak digunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara adalah pengertian dari A. Arsip dinamis. B. Arsip statis. C. Arsip terjaga. D. Arsip umum. E. Arsip konvensional. Jawabannya adalah B. Arsip statis. Pembahasan arsip statis adalah jenis arsip yang tidak digunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, atau untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Arsip ini seringkali berada dalam penyimpanan jangka panjang dan mungkin digunakan untuk tujuan referensi, historis, atau hukum. Ini adalah arsip yang tidak lagi aktif digunakan dalam operasi sehari-hari organisasi dan merupakan bagian dari arsip inaktif. 14. Berikut ini yang bukan termasuk dari kelebihan asas sentralisasi, yaitu A. Ruang dan peralatan arsip dapat dihemat. B. Petugas dapat mengkonsentrasikan diri khusus pada pekerjaan kearsipan. C. Sistem penyimpanan dari berbagai macam arsip dapat diseragamkan. D. Penanganan arsip lebih mudah dilakukan karena arsipnya sudah dikenal dengan baik. E. Menghemat tempat dan dapat menyeragamkan penyimpanan. Jawabannya adalah D. Penanganan arsip lebih mudah dilakukan karena arsipnya sudah dikenal dengan baik. Pembahasan kelebihan asas sentralisasi sebagai berikut. 1. Ruang dan peralatan arsip dapat dihemat. 2. Petugas dapat mengkonsentrasikan diri khusus pada pekerjaan kearsipan. 3. Sistem penyimpanan dari berbagai macam arsip dapat diseragamkan. 4. Menghemat tempat dan dapat menyeragamkan penyimpanan. 15. Berikut ini beberapa hal yang tidak perlu dipertimbangkan dalam menciptakan sistem kearsipan, yaitu A. Kecepatan menyimpan. B. Memenuhi syarat ekonomis. C. Tidak memungkinkan adanya perubahan. D. Sederhana. E. Menemukan kembali arsip. Jawabannya adalah C. Tidak memungkinkan adanya perubahan.
Pembahasan dalam menciptakan sistem kearsipan adalah penting untuk mempertimbangkan fleksibilitas dan kemampuan untuk mengakomodasi perubahan dalam kebutuhan organisasi. Sistem kearsipan yang tidak memungkinkan adanya perubahan atau tidak dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan organisasi dapat menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, sistem kearsipan yang baik harus memungkinkan penyesuaian dan perubahan seiring berjalannya waktu dan perubahan dalam lingkungan organisasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.